Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan membahas soal latihan mengenai analisis transaksi. Nah, yang pertama ini adalah transaksi yang berpengaruh pada pencatatan harta dan modal. Kita lihat di sini pada tanggal 1 Januari 2019, Pak Budi membuka rekening di Bank ABC dengan setoran awal 25 juta atas nama Jasa Akuntansi Corp. Bagaimanakah pencatatannya? Di sini sudah ada kolomnya. Kita tulis dulu tanggalnya. Kemudian keterangan, apa keterangannya? Setoran awal. Setoran awal atau modal awal. Kemudian dicatat di kolom harta, utang atau modal. Harta dan modal. Sebesar 25 juta. 25 juta. Oke, sebesar 25 juta. Kemudian kita lihat lagi tanggal 7 Januari, Jasa Akuntansi Corp menghasilkan 7.500.000 dan menerima pendapatan secara tunai. Berarti kita tulis tanggalnya tanggal 7 Januari. 7 Januari. Keterangannya pendapatan jasa. Kemudian ditulis di harta, utang, modal. Harta dan modal. Sebesar 7 juta. Nah, ini menambah atau mengurangi pendapatan jasa itu? Bertambah. Menambah. Sehingga saldo kita menjadi 32.500.000. ya 32.500.000 baik dari kolom harta dan kolom modal. Kemudian kita lihat lagi tanggal 15 itu ada gaji karyawan. Kita tulis 15 Januari keterangannya beban gaji. Tulis di harta, utang, modal. Harta dan modal. Harta dan modal. Mengurangi atau menambah? Mengurangi. Oke, kalau mengurangi berarti kita kurung di sini sebesar 2.125.000. Sehingga saldo kita menjadi berapa? 30.355.000. Oke, betul. Karena saldo awal kita tadi ada 32.500.000, kemudian kita gunakan untuk membayar beban gaji sehingga berkurang 2.125.000. Sehingga saldo kita saat ini adalah 30.375.000. Kemudian tanggal 15 ada beban sewa. Kita tulis 15 Januari, keterangannya adalah beban sewa. Kita catat di kolom mana? Harta, utang, modal. Harta dan modal. Sebesar 800.000. mengurangi atau menambah? Mengurangi. Oke, mengurangi. Jadi 800.000-nya kita kurung. Kemudian tanggal 15 lagi. Maaf, saldonya dulu ya. Saldonya tinggal berapa? 29.575.000. Oke, 29.575.000. Setelah itu tanggal 15. Keterangannya apa lagi? Beban utilitas. Beban utilitas. Kita tulis di Harta dan modal. mengurangi atau menambah? Mengurangi. Sehingga saldo kita tinggal 29.125.000. Oke, setelah ini ada lagi? Ada
Tanggal Ada berapa lagi? 15. Keterangannya Beban lain-lain. Beban lain-lain. berapa nominalnya? 275.000. 275.000. Dicatat di kolom mana? Harta dan modal. Menambah atau mengurangi? Mengurangi. Oke. Mengurangi. Mengurangi lagi karena beban lain-lain kita membayar, sehingga saldo kita tinggal 28.850. Oke, betul. Terakhir, tanggal berapa? 15 Januari. 15. Keterangannya prive atau prive karena pengambilan pribadi. Kita catat di kolom harta utang modal. Harta dan modal. Mengurangi atau menambah? Mengurangi lagi sebesar 2 juta. Sehingga saldo kita tinggal 26.850.000. Gimana, betul semua? Betul. Betul. Alhamdulillah, berarti sudah pintar semua ya, sudah bisa. Sekarang kita lanjut ke yang berikutnya. Ada satu latihan soal lagi kan? Nah, di sini apa sudah dikerjakan? Yang soal latihan 2 materi analisis transaksi. Yang perusahaan Dakota. Sudah dikerjakan? Sudah, Bu. Sok disiapkan dulu tugas kalian, kita bahas bareng-bareng di sini. Sudah siap? Sudah. Kita lihat di sini latihan soal yang berikutnya masih materi yang sama, yaitu materi analisis transaksi. Di sini untuk perusahaan Dakota adalah perusahaan jasa angkutan yang beroperasi sejak bulan Juni 2007. Berikut ini adalah transaksi yang terjadi selama bulan Juni 2007. Yang pertama, tanggal 2 Juni, perusahaan menerima uang tunai dari pemilik yaitu Tuan Goro sebagai tambahan modalnya sebesar 80 juta. Nah, di sini berarti kita menulisnya tanggalnya dulu dan keterangannya. Oke, maaf. Tanggal dan keterangan. Tadi tanggalnya 2 Juni 2007. Keterangannya sebagai setoran modal atau modal awal. Nah, kita catat di mana? Di sini ada kolom harta yang terdiri dari kas, piutang usaha, dan perlengkapan. Kemudian ada kolom kewajiban yaitu utang usaha, dan ada kolom modal yaitu modal Tuan Goro. Nah, kalau ada transaksi tanggal 2 yang berupa setoran modal atau modal awal, berarti masuknya ke kolom mana? Kas dan modal Tuan Goro. Kas dan modal. Sebesar 80 juta. Oke. Sekarang kita lihat transaksi berikutnya tanggal 4 Juni 2007. Membeli perlengkapan berupa bahan bakar dan oli kepada SPBU Jaya Raya senilai 6.800.000. Dari jumlah tersebut 2.800.000-nya, maaf ini 2.800.000. Dibayar tunai, selebihnya secara kredit. Nah, berarti kita tulis dulu keterangan tanggal dan keterangan. Tadi 4 Juli 2007 keterangannya membeli perlengkapan. Berarti yang bertambah itu di kolom mana? Perlengkapan. Perlengkapan kita bertambah sebesar 6.800.000. Selain perlengkapan, kita catat di kolom mana lagi? Di kolom kas dan utang usaha. Kolom kas berapa? 2.800.000. Mengurangi atau menambah?
mengurangi. Kenapa mengurangi? Karena dia membeli perlengkapan secara tunai. Ya, membayar secara tunainya sebesar 2.800.000 sehingga kas kita akan berkurang. Selain perlengkapan dan kas, kita catat lagi di kolom mana? Utang usaha. Kewajiban utang usaha Berapa? 4 juta. 4 juta. Kenapa 4 juta? Karena itu sisa uang yang harus dibayar. Ya, jadi tadi kita membeli perlengkapan seharga 6.800.000. Kemudian sudah kita bayar sebesar 2.800.000 sehingga utangnya tinggal 4 juta. Nah, setelah ini apa yang harus kita lakukan? Saldo. Oke, saldo. Kita tulis dulu saldonya. Nah, kasnya menjadi 77.200.000 karena tadi untuk membayar sebesar 2.800.000. Kemudian perlengkapannya ada 6.800.000. Kemudian utang kita ada 4 juta dan modal kita ada 4 juta. Nah, untuk mengetahui persamaan dasar akuntansinya betul atau salah, kita ingat persamaan dasar akuntansi itu bagaimana? Kenapa, Bu? Persamaan dasar akuntansi. Rumusnya bagaimana persamaan dasarnya? Aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Ya. Atau harta sama dengan kewajiban ditambah dengan modal. Ekuitas itu modal. Nah, kita cek di sini. Tadi harta kita itu ada dalam bentuk kas dan perlengkapan. Kita jumlahkan 77.200.000 ditambah dengan 6.800.000. Berapa jumlahnya? 84 juta. Ya, jadi harta kita ada 84 juta. Kemudian kita jumlahkan kewajiban ditambah modal. Berapa? 84 juta. Nah, berarti sudah sama hasilnya antara harta sama dengan kewajiban ditambah modal. Jelas? Jelas tidak? Iya. jelas Bu. Oke, kita lanjut. Berikutnya tanggal 7 Juni 2007. Dikirimkan tagihan kepada konsumen yang telah menggunakan jasa angkut secara kredit sebesar 10.800.000. Berarti kita tulis dulu di sini tanggalnya, tanggal 7 Juli. Nah, kalau ada kata-kata dikirimkan tagihan kepada konsumen yang telah menggunakan jasa angkutnya secara kredit. Berarti kita catat di mana yang 10.800.000-nya? Piutang usaha. Oke, piutang usaha kita bertambah atau berkurang? Bertambah. Bertambah. Kemudian mana lagi yang bertambah? Modal. Modalnya bertambah. Coba dibaca lagi soalnya. Dikirimkan tagihan kepada konsumen yang telah menggunakan jasa angkut secara kredit. Ini kita sudah menerima uang atau belum? Belum, karena baru dikirimkan. Iya kan? Iya atau tidak? Iya. Nah, sehingga piutang kita menjadi bertambah dan modal kita menjadi bertambah.
Oke, jadi kalau ditanya kenapa piutang dengan modal yang bertambah, karena pihak perusahaan kita baru mengirimkan bukti tagihannya saja, jadi mereka belum membayar kita. Makanya kita mengakui sebagai piutang usaha dan modalnya dalam bentuk pendapatan yang masih belum dibayarkan. Jelas? Jelas tidak? Oke, berarti di sini keterangannya adalah pendapatan yang masih belum diterima. Kemudian ada lagi tanggal berapa? Saldo dulu ya? Saldonya dulu. Maaf, saldo dulu. Berarti saldonya bagaimana? Kasnya berapa? 77.200.000. Oke, kasnya masih sama. Kemudian piutangnya 10.800.000. kemudian perlengkapannya, 6.800.000. kemudian kewajibannya, 4 juta. kemudian modalnya, 90.800.000. Oke, sampai di sini jelas? Yang lain gimana? Jelas tidak? Jelas. Oke, sudah jelas. Kita lanjut. Kemudian yang transaksi berikutnya itu tanggal 10. Tanggal 10 Juni itu diterima uang dari pelanggan yang telah menggunakan jasa angkutan secara tunai senilai 21 juta. Nah, kita tulis di sini tanggalnya adalah 10 Juni. Berarti keterangannya apa? Pendapatan jasa. Nah, tadi nilainya berapa? 21 juta. Masuk apa kita catat di mana? di kas dan modal. Kita catat di kas. Di kas akan menambah atau mengurangi? Akan menambah. Oke, Kak. Terus karena menambah berarti tidak kita kurung. Dan kita masukkan di kolom modal. Sehingga kita akan menghitung saldonya. Saldonya ada berapakah? 90. Berapa? Itu dijumlahin semua, Bu. Iya betul. Kan tadi nih ya logikanya. Tadi saldo kita ada 77.200.000. Kemudian pendapatan jasa kan menambah. Berarti 77.200.000 ditambah 21. Menjadi 98.200.000. Kemudian perlengkapannya masih sama 10.800.000. Piutangnya maaf 10.800.000. Kemudian perlengkapannya masih sama 6.800.000. Utangnya juga masih sama 4 juta dan modalnya menjadi 11.800. 11.800. Gampang kan? Iya, kalau udah ngerti. Nah, iya. Bagaimana bisa ngerti kalau belajar? Sekarang lanjut. Tadi sudah tanggal berapa terakhir? Tadi 10 ya? Sekarang kita tanggal 14. Kita tulis dulu di sini tanggal 14. Nah, di sini ada beban iklan, membayar beban iklan. Berarti keterangannya adalah
beban iklan. Nominalnya 5.600.000. Kita tulis di mana? Di kas dan modal. Di kas. Mengurangi kas kan ya? Makanya kita kurung. Kemudian selain kas yang berkurang, modal kita juga akan berkurang. Sehingga saldo kita tinggal berapakah sekarang? 92.600.000. 7.600.000. Benar begini? 92, Bu. Maaf. Oh iya, 98 dikurangi 5 ya. 92. 92.600. Kemudian piutangnya masih sama, perlengkapannya masih lama, utangnya sama, dan modalnya menjadi berapa? 106.200. 106.200. Oke, lanjut. Maaf, ini terlalu jauh. Tanggal berapa berikutnya? 18. Oke, tanggal 18. Tanggal 18 ngapain? Membayar sewa kantor. Berarti di sini beban sewa. Maaf. Beban sewa kantor sebesar 10 juta. kita catat di mana? Kas dan modal. Kas berkurang atau bertambah kasnya? Berkurang. Kemudian selain kas kita catat di mana? Modal. Di modal. Di modal. Sehingga saldo kita tinggal 82.600.000. di sini 80.600.000, piutang sama, perlengkapan sama, utang sama, dan modalnya 96.200.000. Oke, 96.200.000. Nah, kita tambah kolomnya. Kita lanjut. Tanggal berapa sekarang? 21. Oke, tanggal 21. 21. Kita lihat tanggal 21. Kita tulis 21. Kemudian di sini ada membayar utang atas pembelian perlengkapan. Nah, berarti kita catat di mana? Di kas sama kewajiban utang. Di kas. Mengurangi atau menambah? Mengurangi. Mengurangi sebesar 2.800.000. Selain di kas tadi di kolom mana lagi? Kewajiban utang. Kewajiban atau utang. Sehingga saldo kita kasnya tinggal berapa? 79.800.000. Piutang sama, perlengkapan sama, modal utang, kewajiban atau utang Berkurang. berapa jadinya? 1.200.000. Kemudian modalnya masih sama. Bagaimana jawaban kalian? Apakah sama seperti ini? Sama. Oke, berarti udah pinter. Sekarang lanjut lagi. Setelah tanggal 21, kita ada tanggal 25. Kita tulis tanggal 25. Di
Di sini perintahnya diterima kas dari Tuan Adam atas jasa yang telah diberikan perusahaan. Berarti di sini keterangannya adalah apa? Pendapatan jasa. Oke, pendapatan jasa sebesar 3.600.000 dicatat di mana? Di kas dan modal. Menambah atau mengurangi? Bertambah. Karena menambah berarti kita tidak kurung. Nah, setelah ini kita akan menghitung saldonya. Saldonya ada berapa untuk kas? 83.400.000. 83.400.000. Piutangnya sama, masih tetap. Untuk perlengkapannya juga tetap, utangnya tetap, modalnya 99.800.000. Oke. Setelah tanggal 25, kita lanjut di tanggal 28. Transaksinya adalah Prive. Sebesar 12 juta. Berpengaruh di mana? Di kas dan modal. Kas dan modal. Mengurangi atau menambah? Mengurangi. Oke, mengurangi kita kurung dulu. Di modal juga mengurangi atau menambah? Mengurangi. Mengurangi. Sehingga saldo kita menjadi untuk kas berapa? 71.400.000. Oke, di sini piutangnya tetap, perlengkapan tetap, utang juga tetap, dan modalnya berubah menjadi 87.800.000. 87.800.000. Kemudian ada lagi tanggal 28. Kita lihat di atas soalnya. Kita tulis lagi yang terakhir, tanggal 28. Apa keterangannya? Perlengkapan. Perhitungan secara fisik di gudang telah dilakukan atas pemakaian perlengkapan. Ternyata perlengkapannya tersisa senilai 3.700.000. Nah, berarti kan sisanya masih ada 3.700.000. Berarti di sini beban perlengkapan. Nah, kamu lihat di sini. Ini kan ada 3.700.000. Itu kan sisa yang ada harus 7.300.000. Berarti kamu tulis di saldo. Saldo untuk perlengkapan. Ini kan ya perlengkapan ya, harus ada 3.700.000. Nah, yang jadi pertanyaan, berapakah beban perlengkapannya? Berapa? 3.100.000. Kan saldo kita atau jumlah terakhir itu untuk perlengkapan harus 3.700.000. Nah, berarti yang kita gunakan berapa? Kalau saldo di tanggal 28 ini di sebelumnya, sebelum transaksi beban perlengkapan, itu masih ada saldo 6.800.000. Berarti dikurangi berapakah sehingga saldonya tinggal 3.700.000. Berarti berapa di sini bebannya? 3.100.000. Nah, kalau sudah ada beban sebesar 3.100.000, berarti pasangannya di mana?
modal Di modal sebesar 7.100.000. berapakah jumlahnya? 84.700.000. 84.700.000. Berarti di sini untuk kewajiban atau utangnya masih sama, yaitu 1.200.000. Untuk kas dan piutangnya juga masih sama. Nah, sekarang coba kita samakan dulu. Di harta itu ada kas sebesar 71.400.000 ditambah dengan piutang 10.800.000 ditambah dengan ini tadi perlengkapan ya 3.700.000. Berapakah jumlahnya? 85.900.000. 85.900.000. Nah, coba kamu hitung. Untuk yang utang dengan modal. Utangnya tadi atau kewajibannya ada 1.200.000. Kemudian untuk modalnya ada 84.700.000. Berapakah jumlahnya? 85.900.000. Nah, disinilah persamaan dasar akuntansi kita. Nah, ini jika dijumlahkan juga sama. Menjadi 85.900.000. Sampai di sini jelas? Nah, Tapi ini saya belum ngerti yang itu, yang tanggal terakhir. yang tanggal terakhir. Oke, saya ulang ya. Ya, saya ulang. Di sini tadi kan dikatakan nih untuk soalnya, kita lihat soalnya dulu. 28 Juni 2007, perhitungan secara fisik di gudang telah dilakukan atas pemakaian perlengkapan. Ternyata perlengkapan yang tersisa senilai 3.700.000. Maksudnya begini, saya sudah menghitung barang-barang yang ada di gudang. Nah, perlengkapan tersebut di gudang, yang ada di gudang tinggal 3.700.000. Nah, berarti kan kalau yang ada di gudang itu kan saldo kan? Benar nggak? Misalkan gini, Ermina bekerja atau punya perusahaan. Nah, di perusahaan tersebut kan pasti ada gudang perlengkapan atau gudang bahan baku. Nah, sekarang Ermina masuk ke gudang perlengkapan. Di gudang perlengkapan tersebut ada banyak perlengkapan. Kemudian dihitung nilai perlengkapannya ada 3.700.000 yang ada di gudang. Nah, yang jadi pertanyaan berarti kan berapa pemakaian selama satu periode tersebut kan? Padahal tadi harusnya di gudang itu ada 6.800.000. Tapi pada waktu kita cek di gudang hanya ada 3.700.000. Sehingga kita berpikir, loh tadi kan awalnya ada 6.800.000, kok sekarang sisanya tinggal 3.700.000. Berarti selama satu periode kita menggunakan perlengkapan tersebut sebesar 3.100.000. Sampai di sini jelas? Jelas. Tuh, jadi kalau Yang misalnya saya ditambahin yang 3.700.000. enggak. Kan tadi logikanya kita di gudang ada 6.800.000 kan? Kemudian kita hitung ternyata sisanya cuma ada 3.700.000. Makanya 3.700.000 itu masukkan di kolom saldo. Sehingga kita tinggal mencari berapa beban yang sudah kita gunakan.
Tinggal kamu hitung saja 6.800.000 dikurangi 3.700.000. Jadi yang kita gunakan selama satu periode perlengkapannya adalah 3.100.000. Jelas? Jelas, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, nanti silakan dipelajari lagi. Sehingga untuk pertemuan di hari Selasa, saya akan mengadakan ulangan harian khusus untuk analisis transaksi. Jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, untuk nanti belajar lagi di rumah, silakan tonton lagi videonya sambil kamu mengerjakan ulang sehingga lebih memahaminya lagi. Mudah-mudahan video yang saya buat hari ini bisa untuk kalian makin memahami materi mengenai analisis transaksi. Ya, terima kasih untuk waktunya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.